قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا innahu huwal ghafurur rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad memberikan kabarnya ini kepada kita umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar dari Allah? Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah berbuat dosa, jangan kalian berputus asa dari kasih sayang Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dia Allah Al-Ghafur Ar-Rahim, yang maha mengampuni dosa dan maha berkasih sayang. Surat Az-Zumar ayat 52. Subhanallah. Pemirsa kabar-kabari Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia di atas karunia, anugerah di atas anugerah bagi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbuat maksiat, masih Allah Subhanahu wa taala panggil dengan wahai hamba-hambaku. Hamba di benak kita adalah mereka yang beribadah kepada Allah. Akan tetapi mereka orang yang berbuat dosa dari umat Nabi besar Muhammad SAW, masih Allah panggil dengan panggilan hambanya Allah. Dan ayat ini menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala melarang umat Nabi besar Muhammad SAW yang berbuat dosa. Apa larangan dari Allah? Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Karena apa jangan berputus asa dari kasih sayang Allah? Karena Allah akan mengampuni seluruh dosa. Dan dialah Allah, hanyalah Allah yang maha pengampun atas segala dosa. Dan Allah maha berkasih sayang terhadap umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Sayyidina Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri berkata, Nabi besar Muhammad SAW bercerita tentang umat terdahulu yang membunuh orang 99 orang. Ada seorang pembunuh membunuh manusia jumlahnya 99 orang. Lalu hatinya ingin bertaubat. Kemudian dia datang ke seorang yang alim, seorang ulama. Dia berkata kepada orang alim tersebut, dia berjalan nih menuju orang alim hanya satu tujuan. Apa tujuannya? Dia mau bertanya, apakah ada jalan untukku bertaubat kepada Allah? Ulama itu berkata, apa memang dosamu? Dia pun menjawab, dosaku telah membunuh 99 orang. Kaget ini ulama. Karena yang dibunuh 99 orang, ulama ini berkata, tidak ada jalan untuk engkau bertobat kepada Allah. Kesal ini nih, si pembunuh, lalu ia genapkan pembunuhannya menjadi 100 orang. Yang dibunuh kali ini, yang digenapkan menjadi 100 orang ini adalah ulama tersebut yang dibunuh. Karena tidak memuaskan jawabannya terhadap dirinya. Na'udzubillah min zalik. Lalu ia berlalu, telah menggenapkan pembunuhannya menjadi 100 orang, dan ia pun masih di hatinya
bersedih akan perbuatannya tersebut. Lalu ia pun datang ke ulama yang lainnya dan menyatakan, apakah ada pintu taubat untuk diriku? Lalu ulama yang kedua pun berkata, ada. Ulama itu telah tahu bahwa ini orang telah membunuh 100 orang. Lalu kata ulama yang bilang masih ada pintu taubat atas dirinya, lalu ulama tersebut berkata dan berpesan untuk menjauhi dari kampung yang ia tempati, karena itu kampung tempat orang-orang yang banyak berbuat dosa. Ia diperintahkan untuk menuju kampung yang di dalamnya terhadap orang-orang yang baik. Di dalam kampung tersebut ada banyak orang yang baik, sehingga dia bisa mudah untuk menjadi orang yang baik dan mudah untuk menjadi bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ia jalan menuju kampung orang yang baik tersebut. Ketika di pertengahan jalan, orang ini pun wafat. Ketika wafat, malaikat azab, malaikat rahmat berebutan ruhnya. Kata malaikat rahmat, aku berhak membawa ruhnya karena dia telah bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah. Malaikat azab berkata, tidak, aku yang berhak untuk membawa ruhnya karena dia tidak ada pun satu pun amal kebaikan yang telah dia lakukan. Nggak ada satu pun amal kebaikan. Lalu berseteru nih dua malaikat rahmat dan azab. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus satu malaikat yang menjadi hakim untuk mereka berdua. Apa keputusannya hadirin? Ukur ini jasadnya. Kalau dia dekat dari kampung orang yang baik, maka malaikat azab yang membawanya. Kalau dia masih jauh dari kampung yang orang yang baik yang dituju dan dia dekat kepada kampung orang-orang yang berbuat zalim dan berbuat dosa, maka malaikat azab yang akan membawanya. Lalu diukur apa buktinya, dan ternyata apa yang terjadi hadirin? Jasadnya ini dekat dengan kampung orang yang baik, sehingga malaikat rahmat dapat membawa ruhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW telah memberikan kabar apa sebabnya jasadnya orang tersebut mendekati kampung orang yang baik. Fa'auhallahu ta'ala ila hadhihi anta ba'adi wa ila hadhihi anta qarrabi. Lalu Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada bumi untuk apa? Untuk mendekatkan jasad hambanya itu yang baru bertaubat kepada apa? Kepada kampung yang baik, dan berpesan kepada bumi untuk menjauhi jasad tersebut kepada kampung yang di dalamnya terdapat banyak orang-orang yang berbuat zalim dan berbuat maksiat. Hadirin pemirsa kabar-kabari Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu besar rahmatnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini umat terdahulu, bukan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbuat dosa, lalu Allah membelanya, lalu Allah Subhanahu wa taala mendekapnya dengan dekapan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita dengan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah ciptakan Ramadan di tahun ini. Untuk apa? Salah satunya agar segala dosa-dosa kita yang telah kita perbuat diampuni dan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ramadan di tahun ini Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala membersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran hati, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu memberikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga keluar dari Ramadan kita mendapatkan predikat itqum minan nar, bebas dari azab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.